Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid dan santri dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini guru masih diberi kesempatan dalam arti untuk menyampaikan sekaligus memberikan pemahaman dan pengertian tentang ilmu Islam. Para murid dan santri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua dimanapun berada. Guru selalu berharap kepada murid dan santri juga para pemirsa selalu dalam keberkahan dan selalu dalam kedamaian dimanapun berada para murid dan santri. Pada video kali ini guru memberi judul tingkatan poso dalam ilmu Islam, ya. Sedikit pemahaman dari judul ini tolong dipahami bagi para pemirsa yang belum paham tentang apa yang disampaikan guru melalui ilmunya dan melalui videonya. Di dalam bahasa Indonesia, sering manusia mendengar dan mengucapkan tentang kata puasa. Puasa sebenarnya dari bahasa Jawa yang disebut poso. Di dalam keilmuan Islam, di dalam rukun Islam sudah ditetapkan dan sudah tetap sejak selama-lamanya. Ada rangkaian yang disebut syahadat sholat, poso, zakat, dan kaji sudah diulas oleh guru. Untuk menggenapi pemahaman yang disebut poso, agar para murid dan santri sangat paham dan sangat mengerti apa yang Anda lakukan sesuai apa yang diajarkan guru, sehingga mendapatkan hasil apa yang Anda cita-citakan melalui dengan konsep atau ajaran yang diajarkan guru kepada murid dan santrinya. Baik para murid dan santri, diulaslah oleh guru apa yang disebut puasa. Sudah disampaikan oleh guru dan sudah aku terangkan, sesungguhnya ilmu Islam yang terangkai dari 5 konsep itulah kesempurnaan siklus, kesempurnaan alam dan seisinya. Karena ada pemahaman sejak 1400 tahun masa lampau yang salah dan tidak tepat sesuai dengan Islamnya, sehingga banyak manusia mendapatkan ajaran dan mendapatkan bimbingan, cerita-cerita dan keyakinan dan keimanan yang tidak sesuai apa yang diharapkan. Pada hakikatnya Islam adalah kesempurnaan sebagai manusia dan kesempurnaan yang melingkupi semesta dan seisinya. Aku sebagai guru kalian mengajarkan tentang ilmu Islam tapi tidak terlalu masuk di dalam agama Islam yang carut-marut itu. Di dalam ilmu Islam sudah ditetapkan 5 dasar yang disebut syahadat, sholat, poso, zakat, dan kaji. Untuk menggenapi tentang yang dimaksud poso, guru menerangkan. Di dalam para murid dan santri menjalankan ilmu poso atau puasa dalam menjalankan ilmu Islam terutama di bulan Ramadan atau di bulan Selo leluhur kita menyebutnya. Itu tingkatannya masing-masing para murid dan santri, sehingga murid dan santri yang lainnya tidak bisa menyalahkan dan tidak bisa mendikte. Karena di situ poso adalah merakit, mencipta, memperkaryakan daya kemampuan setiap manusia itu masing-masing atau setiap individu sebagai manusia. Karena di dalam bulan Ramadan itu diajarkan oleh guru membentuk spiritual dengan yang disebut puasa. Itu mencetak perilaku Anda, menempatkan makom derajat Anda sesuai kemampuan Anda masing-masing. Satu contoh pada bulan Ramadan kemarin, diajarkanlah oleh guru, diberilah ajaran, ada namanya ilmu rakitan, menanam sesuatu hal, disebutlah sesaji sebagai materi. Di dalam aspek psikolog atau rohani, diajarkanlah tidak makan juga dan tidak minum. Sehingga dengan mendidik dan mengajarkan dan membentuk pribadi para murid dan santri, kalian akan terbentuk dari konsep yang diajarkan guru. Dengan demikian apapun dan siapapun Anda yang melakukan ilmu yang aku ajarkan, itu adalah ilmu dan cara membentuk karakter kepribadian Anda, sesuai apa yang diwariskan oleh leluhur kita dari Jawa yang disebut ilmu slamet atau ilmu Islam. Tentang puasa, di situ difahamkan kembali lagi melalui video ini, ilmu yang aku ajarkan, puasa yang Anda lakukan para murid dan santri itu tidak akan pernah ada yang disebut yang membatalkan, ya.
Karena kemarin-kemarin 1400 tahun manusia mengikuti ajaran, mengikuti agama, tatkala ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang diyakini dengan orang lain, dikatakan itu batal atau tidak diterima Tuhan. Kalimat itu sebenarnya kalimat yang bodoh atau kalimat yang rusak, kalimat yang tidak mengena kepada substansi yang dimaksud dengan ibadah. Apa yang dilakukan guru, apa yang aku sampaikan, apa yang aku ajarkan kepada kalian, apapun tatkala itu sudah dilakukan oleh manusia, terutama tentang ilmu Islam yang disebut poso, semua terbayar oleh Tuhan dan semua terbayar oleh Sang Maha Pencipta. Apa yang terbayar dari makhluknya sesuai dengan kemampuan dan apa yang telah dilakukan. Itu prinsip yang Anda harus pahami, para murid dan santri. Sehingga dengan demikian apapun yang Anda lakukan dalam makna menjalankan ilmu Islam, puasa atau poso, semua terbayar sesuai kemampuan Anda masing-masing. Satu contoh, guru menerangkan, memberikan konsep untuk tidak makan dan tidak minum 24 jam. Namun ada yang tidak sampai 24 jam, ada yang sampai 12 jam, lantas tidak mampu melakukan hal makan atau minum. Semua terbayar sesuai kemampuan para umatnya, sesuai kemampuan dengan kapasitas Anda masing-masing. Semua pasti diterima Sang Maha Pencipta. Sesungguhnya apapun yang dilakukan manusia, disitulah Sang Kholik, Sang Maha Pencipta akan memberikan sesuatu hal yang Anda lakukan dengan sesuai kemampuan Anda. Dengan demikian tidak ada kata yang disebut batal. Para murid dan santri, dengan demikian Anda tidak bisa, para murid dan santri, mengatakan murid yang lain atau orang lain yang dalam menjalankan poso, kok katakan itu batal. Tidak bisa dikatakan batal, ya, dipahami. Satu contoh, guru mengajarkan, mendidik para murid dan santri untuk tidak tidur pada waktu berpuasa. Namun nyatanya para murid dan santri pun juga tidak dimampukan untuk sampai hari besok, sehingga tidur dan tertidurlah. Semua itu terukur dengan kemampuan para murid dan santri dan para makhluknya sesuai apa yang dilakukannya. Tatkala siapapun yang mampu melakukan dengan sesuai apa yang diajarkan guru, dan disitulah pun juga Sang Maha Pencipta memberikan sesuatu apapun sesuai apa yang Anda lakukan. Para murid dan santri, tolong dipahami dengan memahami yang disebut puasa seperti itu. Namun bagi para murid dan santri yang ingin puasa seperti saudara-saudara yang diberi kemampuan, namun kita atau Anda yang tidak mampu, guru memberikan kesadaran yang tepat. Karena tingkatan puasa dalam ilmu Islam itu sangat banyak jenisnya dan sangat banyak tipenya. Mulai ada satuan 1 tahun yang disebut bertapa, ada lagi satuan yang disebut ngeluang, dan banyak lagi jenis-jenis puasa. Namun dari makna hakikat puasa ada 2. 1, puasa dalam arti yang disebut spiritual, ada yang disebut poso. Puasa adalah membentuk karakter. Di dalam membentuk karakter, guru menganjurkan, menyarankan dalam putaran 1 tahun di bulan Ramadan atau di bulan Selo, guru menganjurkan dan menyarankan dan mendidik kepada murid dan santrinya dengan waktu yang tidak terbatas. Guru minta setahun hanya sehari diambil dalam 1 kali. Namun para murid dan santri bisa melakukan puasa dalam 1 tahun pada bulan Ramadan kalender Tritunggal itu bisa diambil 3 hari, ya. Dalam memakai atau menjalankan ritual spiritual 3 hari pada bulan Ramadan, guru menyarankan ambillah 3 hari yang neptunya yang mempunyai nilai dengan jumlah 40. Di dalam satuan 3 hari yang isinya 40 neptu itu sangat bagus, sangat efektif, sangat tepat bagi bangsa manusia atau makhluk yang mengalami hal-hal keburukan nasib, hal-hal yang telah banyak melanggar dosa, sehingga kemungkinan pikirannya rusak, rumah tangganya rusak, ekonominya rusak karena perbuatan di tahun-tahun kemarin.
untuk membenahi, untuk membentuk, untuk memproduk diri Anda lebih maju sehingga terampuni dengan dari banyak dosanya kalian. Di situ guru memberi pemahaman, ambil hari 40 yang harinya 3. Ya, jadi 3 hari yang isi neptunya 40 dilakukan pada bulan Ramadan atau bulan Selo dalam 1 tahun sekali. Tapi guru menyarankan dalam keadaan nyaman dan apapun lakukan dalam bulan Ramadan cukup 1 hari. Jadi dalam menjalankan ilmu puasa itu tingkatannya macam-macam. Bagi para pemirsa atau murid dan santri yang menjalankan ilmu guru yang tidak mampu menahan lapar dan dahaga, lakukan duduk diam di kain baiat atau di kain yang sudah dibekali guru. Dengan duduk dan diam, alat sarana yang sudah ditetapkan guru atau guru wali bait. Di situ Anda mendiamkan diri sambil membaca doa-doa yang mustajabah dengan waktu yang sudah ditetapkan. Cukup dengan duduk, itu sudah menempati dari makna yang disebut poso. Karena poso maknanya adalah mendiamkan diri. Dengan diam diri kita akan terbentuk karakter, perilaku, dan kita akan membentuk makom dan derajat kita. Untuk membentuk derajat kita masing-masing sebagai manusia, dibutuhkan alat sarana dan sesuai yang disebut dengan penebusan. Bisa ditebus dengan sesuatu sarana yang Anda keluarkan, dan bisa ditambahkan dengan tebusan dengan perjuangan yang disebut menahan lapar dan menahan haus, dan juga menahan sesuatu hal-hal yang merusak untuk dalam kehidupan kita. Itulah para murid dan santri yang disebut puasa itu bertingkat-tingkat. Dengan demikian, maka guru menyampaikan, bila ada di antara murid atau santri yang menjalankan ilmu tidak nyampe atau yang berpuasa tidak nyampe hari besok, itu para murid dan santri tidak bisa menghukumi bahwa para murid dan santri itu disebut batal ibadahnya, tidak bisa, ya. Kembali lagi melalui video ini guru memberi pemahaman tentang puasa, semoga tidak menjadikan permasalahan. Bila di luaran sana ada pemahaman bahwa orang atau manusia atau umat melakukan ibadah itu dihukumi batal, artinya ilmu yang dijalankan itu, agama itu yang dijalankan, sesungguhnya agama itulah agama yang sesat dan agama yang tidak hubungan dengan hubungan Tuhan. Karena tatkala apapun yang dihubungkan dengan Tuhan di hadapan Sang Maha Pencipta, tidak akan pernah ada bahasa batal, tidak akan pernah bahasa hukum yang tidak diterima Tuhan. Sesungguhnya alam semesta Sang Maha Pencipta, sebesar apapun dan sekecil apapun, semua selalu terkonek oleh sistem yang disebut Sang Maha Pencipta. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.